Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di Cuatix Fish Lover. Nah, sekarang saya akan membagi tips bagaimana cara merawat, membudidayakan ikan, maksudnya udang hias secara soliter. Udang yang saya fokuskan adalah udang Neocaradina ya, karena ini yang paling mudah untuk dikembangbiakkan. Untuk udang yang lain, semisal yang Caradina dan udang Sulawesi, ini tidak cocok karena membutuhkan perawatan yang lebih spesial. Nah, tujuan kenapa harus dirawat secara soliter, indukannya itu dirawat secara soliter, itu maksudnya adalah ketika di akuarium Anda itu, tempat udang tersebut, ada ikan yang mempunyai karakter untuk memakan anakan udang hias, semisal ikan gupi atau ikan moli. Dia mungkin tidak memakan induknya, tetapi si ikan tersebut akan atau mempunyai keinginan untuk memakan anakan udang hias yang baru menetas. Nah, jadi fungsi menggunakan cara ini adalah untuk menghindari anakan udang yang habis dimakan oleh ikan yang ada di akuarium tersebut. Nah, yang Anda butuhkan itu sangatlah mudah dan dapat didapatkan secara gratis ya. Itu adalah gelas bekas. Itu bisa Anda cari di mana saja. Dan itu juga membantu mengurangi polusi sampah ya. Menggunakan barang-barang bekas itu kan membantu mengurangi sampah. Kemudian ganggang. Nah, ganggang itu kan bisa Anda temukan di secara liar ya, di mana saja secara liar, atau bisa juga dibeli dan harganya juga murah, tanaman ganggang. Nanti saya akan tunjukkan fotonya. Nah, kemudian itu materinya. Nah, sekarang caranya adalah yang pertama, Anda amati akuarium Anda, apakah ada udang yang bertelur di situ, yang menggendong telur. Ciri-cirinya itu adalah perutnya itu banyak telurnya di situ. Nanti akan saya tunjukkan fotonya, ciri-ciri udang yang bertelur. Nah, kemudian kalau sudah Anda tahu bahwa udang itu bertelur, sebaiknya Anda tangkap. Bisa Anda tangkap dengan jaring, atau bisa juga disedot dengan selang ya. Nah, kalau sudah Anda tangkap, sebaiknya udang tersebut langsung Anda taruh ke dalam gelas yang tadi Anda kumpulkan tadi itu. Diisi air yang sedikit saja, air seperempat saja dari tinggi gelas tersebut. Kemudian airnya itu sebaiknya air yang berasal dari akuarium tempat udang tersebut, agar si udang tersebut tidak stres dan mudah beradaptasi. Kemudian yang kedua, masukkan tanaman ganggang. Fungsi tanaman ganggang tersebut adalah yang pertama itu agar menghasilkan oksigen, karena di situ kan sangat sempit, jadi takutnya kekurangan oksigen. Jadi fungsi tanaman ganggang itu untuk menghasilkan oksigen. Yang kedua adalah menyerap amoniak yang biasanya kan si udang tersebut kan membuang kotoran. Nah, kotorannya itu kan menyebabkan amoniak. Nah, dengan ada tanaman ganggang itu bisa menetralisir keadaan tersebut. Nah, yang ketiga juga sebagai penghasil makanan. Jadi di tanaman ganggang itu nanti akan muncul daun-daun muda dan juga lumut-lumut yang bisa dijadikan makanan alami dari udang hias tersebut. Jadi tidak perlu diberi makan, karena malah nanti akan menyebabkan kematian. Nah, setelah itu disimpanlah di tempat yang aman ya, aman dan sejuk. Jangan terkena langsung sinar matahari, karena nanti akan mati. Si udang tersebut akan kepanasan dan mati.
Kemudian disimpan tempat yang aman, jangan terjangkau oleh binatang liar atau binatang seperti kucing, karena kalau kesenggol dia akan langsung tumpah dan si udang tersebut bisa mati. Atau dari anak-anak kecil. Nah, simpan tempat yang aman, intinya itu. Yang kedua, yang ketiga, ditunggu selama, tergantung kematangan telur juga ya. Ditunggu biasanya itu 2 minggu sudah menetas, tapi tergantung kematangan telur, bisa juga lebih dari 2 minggu. Nah, setelah menetas itu indukannya sebaiknya Anda kembalikan ke akuarium yang tempat asal indukannya tersebut. Jadi itu. Nah, kemudian anakannya jangan langsung digabung ke akuarium tersebut, tetapi sebaiknya dipisah, dipelihara di tempat lain. Kalau tidak ada akuarium ya pisah dengan ember yang dikasih daun ketapang dan tanaman ganggang tersebut. Dan airnya sebaiknya air yang sudah diendapkan minimal 24 jam ya. Nah, jadi fungsinya daun ketapang itu adalah sebagai makanan untuk si anakan udang tersebut. Ya, tunggu selama 2-3 minggu atau mungkin 1 bulan ya. Nanti udang itu sudah mulai besar, anakannya itu kira-kira sudah sebiji beras, itu sudah mulai besar. Nah, kalau sudah besar bisa Anda gabung lagi dengan tempat akuarium tempat si indukan udang hias tersebut. Dan itu dijamin aman karena si ikan, semisal ikan moli, ikan gupi, atau ikan neon misalnya, dia tidak ingin memakan anakan udang yang sudah besar tersebut karena sudah tidak muat di mulutnya. Jadi itu tips untuk bagaimana cara membudidaya ikan, maksudnya membudidaya udang hias Neocaradina dengan cara yang hemat tempat juga ya. Nah, kalau misal Anda tinggal di perkotaan yang lahan sempit dan tidak punya tanah untuk membuat kolam atau tempat untuk menaruh akuarium yang banyak, nah itu bisa Anda memakai gelas bekas, kemudian diisi 1 gelas 1 udang. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.